Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Haryanto Azumi. Kita berjumpa lagi dalam Herha Talk. Kita akan membahas berbagai permasalahan, memberikan analisis, dan mencari solusi. Indonesia baru, Indonesia masa depan, Indonesia kita. Pergeseran geopolitik memang menjadi isu yang sangat hangat hari ini karena kita tahu semua ada isu besar yang namanya Amerika sedang mengalami decline ya. Ini tema yang sudah dibahas dari kurang lebih sekitar 20 tahun terakhir. Dan kemudian kita juga tahu ada kebangkitan kekuatan baru yang orang semua juga sudah tahu, namanya Tiongkok. Tapi problem utama yang harus menjadi concern kita sebenarnya bukan sekedar rise and fall, bukan sekedar decline and the new champion, tetapi lebih kepada bagaimana sebenarnya responsibility itu diambil alih. Selama ini kita tahu bahwa dunia pasca Perang Dunia Kedua itu adalah tatanan dunia yang diciptakan dan dimenangkan oleh Amerika. Pasca Perang Dunia, kekalahan Jerman dan kekalahan Jepang di front Pasifik, Amerika menjadi pemimpin dunia baru ini. Nah, kepemimpinan itu tentunya ada namanya tanggung jawab politik dan ekonomi, tanggung jawab keamanan dan tanggung jawab kemakmuran kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pergeseran dari Atlantik ke Pasifik ini juga di dalamnya ada namanya pergeseran tanggung jawab dan kepemimpinan. Apa yang saya maksud dengan tanggung jawab dan kepemimpinan? Dunia penuh dengan permasalahan konflik, permasalahan krisis ekonomi, krisis sosial, kemudian krisis peradaban bahkan. Bagaimana kekuatan Pasifik ini mampu bertanggung jawab, mampu menunjukkan kepemimpinannya dalam berbagai isu-isu dunia, mampu menunjukkan tanggung jawab yang kelihatan. Beberapa waktu terakhir misalnya kita lihat bahwa Tiongkok berhasil mempertemukan faksi-faksi yang bertikai di Palestina misalnya, yaitu antara faksi Hamas dengan faksi Fatah yang merupakan kekuatan utama Palestina. Kemudian juga beberapa saat yang lalu kita juga melihat bagaimana Iran dan Saudi dipertemukan juga oleh Tiongkok. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Tiongkok mampu fill the gap istilahnya, mampu mengisi kesenjangan ketika misalnya Amerika meninggalkan Afghanistan dan kemudian ke depan Amerika akan meninggalkan Timur Tengah misalnya, atau bahkan mungkin peran Amerika akan semakin berkurang di Eropa Timur misalnya. Apakah China sebagai the new champion, the new power itu mampu mengisi gap itu? Tentunya ini masih akan menjadi problem atau perdebatan yang akan menunggu bukti nyatanya, karena memang tidak mudah. Fill the gap ini tidak mudah karena memerlukan kekuatan politik dan ekonomi yang sustain. Pertanyaannya adalah apakah kemudian pertumbuhan ekonomi Cina atau kemajuan ekonomi Cina itu bisa sustain, bisa menjadi pertumbuhan ekonomi yang berlangsung lama, karena ini memerlukan akumulasi kapital, memerlukan akumulasi kemakmuran sehingga bisa mengurusi kira-kira atau bisa memberikan support terhadap negara-negara lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika pasca Perang Dunia Kedua, Amerika memberikan program Marshall Plan misalnya untuk membangun Eropa misalnya, atau memberikan bantuan kepada Jepang untuk bangkit pasca Perang Dunia Kedua, dan kemudian Jepang berada di dalam faksi Amerika di dalam melawan kekuatan baru yang namanya komunisme di Asia Timur. Nah, sama dengan Cina hari ini, apakah Cina mampu memberikan dukungan-dukungan terhadap negara-negara yang juga sedang ingin ada alternatif? Kita tahu beberapa saat yang lalu Cina
ada namanya Global Economic Initiative misalnya, atau Global Development Initiative, sebagai satu bagian dari 4 program Tiongkok di dalam mengansersi atau meyakinkan dirinya muncul di dunia baru ini. Ada namanya Belt and Road Initiative, ada Global Development Initiative, ada Global Political Initiative, dan yang terakhir Global Civilization Initiative. Artinya Cina berusaha meyakinkan dunia bahwa dirinya adalah kekuatan yang layak menggantikan peran Amerika di panggung global. Tentang bagaimana bukti-buktinya, tentu ini masih perlu waktu, karena memang proses rise and decline itu juga proses yang tidak bisa terjadi dalam 1, 2, atau 5 tahun. Ya, tentang perang di front Ukraina ya, kita tahu bahwa ada namanya sensitivitas di dalam masalah Ukraina ini. Pertama adalah Rusia merasa terancam dengan kemungkinan perluasan NATO ke timur. Rusia merasa terancam jika Ukraina menjadi bagian dari NATO. Karena itu dalam konsep Rusia harus memberikan satu tekanan agar kawasan Ukraina ini, negara Ukraina ini menjadi kawasan yang bebas dari senjata-senjata yang membahayakan front terdepan Rusia. Maka kemudian Rusia mengambil alih Crimea, kemudian Zaporizhia, Kherson, Donetsk, dan seterusnya. Nah, jadi konsep ini adalah bahwa Rusia ingin membangun satu kawasan yang aman atau menjadi buffer zone bagi Rusia, karena di negara-negara kawasan timur Ukraina ini mereka adalah Russian speaking people. Jadi mereka ini orang-orang yang secara budaya itu Rusia. Mereka bicara bahasa Rusia, beragama Kristen Ortodoks, dan secara afiliasi kultural memang Rusia. Nah, ketika Rusia membangun bumper zone atau buffer zone di kawasan ini, risiko keamanan bagi Rusia itu menjadi minimize. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan proposal perdamaian yang mungkin dilakukan antara Rusia dan Ukraina? Kita tahu bahwa Volodymyr Zelensky sebenarnya masa kepemimpinannya sudah selesai pada bulan Mei kemarin. Artinya apa? Ada kesempatan untuk melakukan dialog dan negosiasi. Tentunya apabila negara-negara barat tidak selalu memberikan pasokan senjata kepada Ukraina. Karena bagi Rusia, Ukraina hanya dalih bagi barat untuk menyerang dan secara konsisten melemahkan Rusia. Nah, saya kira upaya yang dilakukan kemarin oleh beberapa pimpinan Eropa termasuk Hungaria dengan melakukan kunjungan ke Rusia dan seterusnya termasuk dengan China, saya kira itu menjadi pintu baru agar negosiasi perdamaian segera dapat dilaksanakan. Karena problem dari Ukraina itu sangat luar biasa, ada terjadi namanya disruption dalam bidang bahan baku industri, dalam hal pangan, energi, dan seterusnya. Jadi memang problem dialog yang sulit dilakukan antara Rusia dan Ukraina harus dibantu oleh negara-negara lain. Kalau kita masih mempercayai yang namanya international community, maka mestinya ada kelompok-kelompok yang juga berusaha mendamaikan. Sama juga dengan kemungkinan tadi yang terjadi di antara perang dagang antara Amerika dengan China. Problemnya yang sangat serius adalah problem bagaimana China ini berusaha menaikkan levelnya dari yang namanya low end product menjadi high end product. Yang semula hanya bicara tentang produk rumah tangga, sekarang udah bicara produk IT level tingkat tinggi. Hanya saja sekarang yang menjadi battle-nya adalah tentang perebutan semiconductor. Perebutan namanya teknologi di bidang microchip. Karena dengan microchip ini, dengan semiconductor ini, masa depan akan ditentukan. Trade war ini saya kira juga menjadi salah satu penanda apakah
kekuatan baru itu siap menjadi challenger atau menjadi pengganti dari kekuatan lama. Saya kira geopolitical shift itu sesuatu yang pasti terjadi dalam sejarah manusia, karena dalam semua teori geopolitik, dalam teori peradaban, peradaban itu jatuh dan bangunnya, bangun dan jatuhnya, itu semua ada fase dan masanya, ada periodenya. Kita tahu bahwa peradaban baru Amerika ini baru berusia 70 tahun. Walaupun itu juga bagian dari rangkaian peradaban barat yang setelah berusia lebih dari 500 tahun. Semua peradaban pernah jaya pada masanya. China pernah jaya, India pernah jaya, Islam pernah jaya. Nah, sekarang pada dunia baru ini sebenarnya adalah bagaimana semua jejak peradaban itu, semua jejak kemajuan itu bisa disinkronize, bisa dicari sisi positifnya, dan kemudian kita bangun dunia baru versi yang lebih bisa menghargai semuanya, bisa diterima semuanya, dan kemudian memberikan harapan baru bagi umat manusia. Ya, kita tahu di Timur Tengah ada beberapa hotspot ya. Yang paling sekarang paling panas adalah front Gaza atau Palestina secara keseluruhan, karena di Palestina itu ada front Rafah, Gaza, dan kemudian ada front Libanon, Hizbullah, perbatasan Palestina dan Libanon. Kemudian juga ada namanya front di Laut Merah. Kita tahu kelompok Houthi di Yaman itu berusaha melakukan pembelaan terhadap Palestina dengan cara melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang melalui kawasan Laut Merah. Walaupun sebenarnya kasus Houthi ini hanya bagian kecil dari pergolakan secara keseluruhan di Timur Tengah. Sebelumnya kita tahu ada gerakan di Somalia juga yang dalam dekade terakhir, beberapa dekade terakhir mengganggu masalah pelayaran karena banyaknya bajak laut yang ada di sepanjang pantai timur Somalia misalnya. Juga ada pergolakan di Sudan dan Sudan Selatan yang kemudian berakibat pada kemerdekaan Sudan Selatan dari Sudan Utara kira-kira. Nah, hotspot yang banyak ini tentunya memang menjadi tantangan bagi upaya peacemaking atau upaya untuk membangun perdamaian, karena memang pada dasarnya konflik yang terjadi ini merepresentasikan dari konflik dunia secara umum. Kita tahu ada konsep proxy wars ya, bahwa karena negara-negara besar atau major power menghindari bentrokan langsung, maka mereka menggunakan proksinya agar perang bisa dialihkan dari area utama menjadi area proksi juga. Nah, bagaimana tantangan yang harus dilakukan dari apa yang harus dijawab dari tantangan-tantangan ini? Saya kira itu sekali lagi kita tahu bahwa pemilu Iran baru saja menghasilkan seorang presiden baru. Iran sebagai salah satu sponsor utama Houthi, sponsor utama Hizbullah, sponsor utama Hamas, itu memberikan signal baik. Karena yang terpilih dari pemilihan presiden Iran pasca meninggalnya Presiden Ibrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter kemarin, sosok ini adalah sosok yang dianggap reformis dan moderat. Artinya apa? Kemungkinan untuk terjadinya aliansi keamanan yang dibentuk atau diusulkan oleh Israel waktu Netanyahu pidato di Senat kemarin di Amerika, itu sebenarnya harus juga disikapi secara proporsional. Ancaman Iran menjadi lebih moderat karena walaupun Wilayatul Faqih atau Ayatollah Ali Khamenei sebagai pemimpin utama, supreme leader, itu sebagai penentu, tetapi dengan signal dari terpilihnya Mahfud Pezeshkian ini, itu bisa dibaca bahwa ada keinginan untuk bernegosiasi, ada keinginan untuk membangun Timur Tengah yang lebih open. Tinggal bagaimana kemudian, satu, problem Palestina diselesaikan berbasis pada konsep two-state solution. Konsep solusi dua negara yang merupakan kesepakatan internasional yang dibentuk dari Oslo Accord dan seterusnya. Setiap keinginan untuk menunda terbentuknya negara Palestina merdeka, saya kira itu menjadi sebab konflik akan semakin menyala di Timur Tengah.
Walaupun kemudian entitas yang dianggap lebih moderat di Palestina yaitu Fatah itu semakin kolaps perannya, karena kita tahu di tepi barat kekuasaan Fatah juga semakin menurun karena masuknya Israel ke kawasan-kawasan di tepi barat. Nah, sekali lagi perdamaian di Timur Tengah itu memerlukan garantor. Kembali pada pertanyaan awal tadi, apakah garantor baru yang namanya Cina ini mampu diterima? Jadi salah satu ujian Cina adalah apakah Cina mampu menjadi garantor perdamaian di Timur Tengah. Bukan sekedar membela Palestina atau membela Iran, tapi menjadi garantor perdamaian di Timur Tengah yang secara perlahan ditinggalkan oleh Amerika karena krisis internalnya. Ya, dalam konteks dunia yang multilateral, saya kira munculnya blok-blok itu sesuatu yang niscaya ya. Karena dunia yang dibangun pasca Perang Dingin misalnya, yang mengandaikan Amerika atau Barat sebagai the single option, itu menghadapi tantangan. Makanya dalam beberapa konferensi dunia ada satu pertanyaan, is there any alternative? Apakah mungkin ada alternatif selain tatanan dunia yang dipromot oleh Barat? Ternyata dengan beberapa pergerakan pasca itu, mulai dari Shanghai Cooperation Organization atau SCO, kemudian terbentuknya BRICS, setelah itu menandakan bahwa ada alternatif bagi sistem politik dan ekonomi Barat yang juga tengah mengalami krisis. Kita tahu dunia juga sedang memilih-milih, kira-kira memilah dan memilih mau bergerak atau mau bergabung di sisi mana, ikut dengan Barat yang juga sedang krisis atau ikut BRICS yang sedang mencari formatnya, atau membangun dunia baru yang berbeda dari dua ini. Karena semua pilihan tadi ada landasan teorinya. Dulu ketika dunia awal abad 20, kita tahu ada komunisme, ada kapitalisme, ada komunisme. Kemudian tiba-tiba seorang Perdana Menteri Inggris waktu itu, dengan promosi dari seorang pakar yang bernama Anthony Giddens, mempromosikan namanya jalan ketiga. Dan sekarang Putin melalui seorang Alexander Dugin sebagai penasihatnya, itu mempromot jalan keempat. Mungkin nggak Indonesia dan pandangan baru yang mungkin keluar dari itu semua mempromosikan jalan kelima. Nah, jalan kelima itu apa? Jalan yang memberikan solusi. Jalan yang berusaha menemukan solusi bersama. Karena setiap pihak tadi semua berpikir dalam kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, harapan saya karena kita punya histori ya. Bung Karno mampu menyusun alternatif namanya Gerakan Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika memerdekakan negara-negara yang masih dalam kolonialisme. Dampaknya luar biasa, banyak negara merdeka pasca konferensi Asia Afrika. Kemudian di tengah kerasnya pertarungan antara blok Barat dan blok Timur, Pak Harto dengan gerakan non-blok itu juga berhasil meredam ketegangan antara blok Barat dan blok Timur. Nah, sekarang dengan jejak-jejak itu, pasca Asia Afrika, pasca non-blok, kemudian hari ini ada jalan keempat yang dipromot oleh Rusia misalnya, saya kira terbuka begini, para pakar Indonesia, para ilmuwan Indonesia untuk menyusun jalan kelima tadi. Dan susunan itu pasti landasannya adalah landasan sosiologis, landasan sosial. Bagaimana mengkonstruksi pemikiran baru di abad 21 di saat dunia sedang mengalami krisis besar yang jika tidak ditangani akan memicu pada perang dunia yang lebih besar lagi. Jadi tantangan kemanusiaan kita adalah bagaimana kita mampu merumuskan jalan keluar dari semua problematika yang ada ini. Saya kira Tiongkok menyadari dengan sangat sadar ya, bahwa Tiongkok butuh ASEAN. Ketika
Tiongkok butuh ASEAN, dia pasti butuh Indonesia, karena Indonesia adalah the primus inter pares di ASEAN. Sebagai ketuanya, sebagai seniornya kira-kira. Nah, kita tahu dulu hampir saja sebenarnya Indonesia ini jatuh ke tangan komunisme kira-kira. Pada era 60-an itu ada teori domino efek. Kalau Indonesia jatuh ke tangan komunisme, maka seluruh Asia Tenggara jatuh ke tangan komunisme. Ketika seluruh Asia Tenggara jatuh ke tangan komunisme, maka yang namanya Australia sebagai frontlinernya dari kekuatan Barat juga akan jatuh ke tangan komunisme. Artinya adalah dunia akan selesai, akan dimenangkan oleh blok komunis. Nah, Indonesia adalah kunci dari kemenangan Amerika sebenarnya, karena Amerika berhasil mengganti Bung Karno yang lebih condong kepada blok sosialis. Karena kita tahu negara-negara yang baru lahir itu rata-rata digerakkan oleh paham sosionasionalisme, sosialisme dan nasionalisme. Di Arab ada nasionalisme Arab, di Afrika juga demikian, di Asia juga demikian. Nah, jadi kejatuhan Bung Karno sebenarnya adalah titik balik dari yang namanya gerakan sosialisme. Bagaimana dengan sekarang? Cina dengan sangat paham bahwa mau tidak mau Cina harus membangun satu blok, membangun satu aliansi. Tapi bukan aliansi militer, karena aliansi militer itu pasti akan menghadapi dilema-dilema. Karena tuntutan hari ini adalah satu ketuntutan kesejahteraan atau ekonomi, maka Cina dengan sangat sadar mengembangkan apa yang disebut dengan Belt and Road Initiative, BRI, yaitu jalur sutra, revitalisasi jalur sutra maritim, dan jalur sutra digital atau Digital Silk Road. Jadi infrastruktur fisik, jalan, jembatan, dan seterusnya, bangunan, dan seterusnya, di sisi darat, dan kemudian jalur maritim, dia bangun kembali pelabuhan-pelabuhan di sepanjang jalur yang menuju ke Timur Tengah. Kita tahu Cina menghadapi namanya risiko di blokade pasokan minyaknya dari Timur Tengah. Maka dia bangun pos-pos di luar lah. Di Sri Lanka, di Pakistan ada pelabuhan di sana, ada Gwadar namanya. Kemudian juga di negara-negara ASEAN dia bangun kerjasama, infrastruktur, jalan, pelabuhan, kereta api, dan seterusnya. Itu semua adalah dalam rangka membangun koneksi antar dots yang memiliki risiko tinggi. Jadi apa yang dilakukan Cina dalam 20 terakhir itu mencerminkan ambisinya untuk menjadi negara yang mampu bertanggung jawab terhadap kepemimpinan global. Itu antisipasi terhadap berbagai kemungkinan tadi. Nah, bagaimana sikap kita sebenarnya dengan ASEAN terutama? Saya lebih sepakat bahwa ASEAN menjadi peace anchor, angkor perdamaian, jangkar perdamaian. Jadi bisa menerima Cina, bisa menerima Amerika, dan seterusnya. Karena jika ASEAN itu memihak kepada salah satu, maka itulah titik akhir dari pertarungan sebenarnya. Karena kembali pada teori domino tadi, ketika ASEAN atau Indonesia itu memihak salah satu, maka semuanya selesai. Bagi Amerika, Indonesia adalah garis terdepan. Bagi Cina, Indonesia adalah pagar terluar. Nah, ini dua posisi yang sama-sama strategis bagi Indonesia. Namun, demi menjaga kawasan dan menjaga dunia secara umumnya, Indonesia harus menjadi kawasan yang netral, menjadi kawasan atau peace anchor, sehingga seperti yang kemarin kita bicarakan dalam beberapa sesi sebelumnya, kita akan mampu berperan serta dalam tujuan yang telah digariskan dalam konstitusi kita, yaitu menjaga perdamaian dunia.